warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Wahyuni yang akan membacakan materi mengenai pengertian emosi. Emosi dapat diartikan sebagai reaksi terhadap situasi tertentu yang dilakukan oleh tubuh. Hal ini biasanya memiliki kaitan dengan aktivitas berpikir atau kognitif seseorang, yaitu sifat dan intensitas dari emosi yang dikarenakan hasil dari persepsi atau situasi yang terjadi. Definisi yang tepat tentang emosi telah dijabarkan oleh Price tahun 1999 yang merupakan seorang IQ di bagian organisasional konsultan sekaligus pengajar di Potchefstroom University, Afrika Selatan. Beliau mengungkapkan secara tegas bahwa emosi merupakan reaksi terhadap situasi tertentu oleh tubuh. Hal ini merupakan hasil berpikir tentang kondisi yang khusus yang mana ada keterkaitan antara aktivitas berpikir dan hasil dari persepsi terhadap kondisi. Emosi yang ada di diri barangkali menjadi hambatan bagi seseorang untuk melakukan perubahan diri, sehingga timbulnya rasa takut tentang hal yang akan terjadi, rasa cemas, rasa khawatir, serta rasa marah atas perubahan yang akan datang. Kadang orang-orang tidak mengubah pola pikirnya hanya karena rasa-rasa tersebut, sehingga kurang berani untuk menampaki jalur-jalur menuju jenjang kesuksesan. Kondisi ini sekaligus membuat penjelasan mengenai mengapa seseorang hanya pasrah dengan keadaan. Karena itu, dia takut untuk melangkah sehingga akhirnya menjadi orang-orang yang gagal. Oleh sebab itu, penting bagi kita untuk memperdalam pemahaman mengenai permasalahan emosi, bagaimana emosi tersebut diekspresikan dan dikelola. Hal tersebut dapat kamu pelajari di buku Mengenali dan Menangani Emosi pada Siswa. Terima kasih. Kekasan emosi pada remaja. Perkembangan emosi pada remaja yang tidak stabil dan sangat bergejolak seperti pemberontakan, menyesal, kesal, penghinaan, lalu aib, khawatir, gugup, mengasihani diri, kesepian, gembira, bangga, rasa hormat. Nah, hal-hal ini atau suasana hati ini bisa berubah dengan cepat. Menurut penelitian di Chicago oleh Mihaly dan Reed Larson pada tahun 1984, rata-rata remaja membutuhkan 45 menit untuk berubah dari suasana hati yang sangat senang sekali ke suasana hati yang sedih sekali. Nah, sedangkan remaja masa dewasa orang dewasa membutuhkan waktu berjam-jam untuk perubahan yang sama, hal yang sama. Nah, hal ini terjadi karena perubahan fisik dan ketidakstabilan hormon, juga pengaruh dari lingkungan remaja. Hormon menyebabkan perubahan seksual, menimbulkan dorongan-dorongan dan perasaan-perasaan baru. Nah, keterbatasan secara kognitif untuk mengolah perubahan-perubahan tersebut membuat perubahan atau dampak yang besar pada emosi remaja. Hal ini juga dikombinasikan dengan pengaruh sosial yang senantiasa berubah, seperti tekanan dari teman sebaya, tekanan dari orang tua, tekanan dari lingkungan maupun masyarakat, media massa, bahkan minat dari remaja itu sendiri. Hal ini semua menuntut remaja untuk memiliki kemampuan pengendalian dan pengaturan baru atas perilakunya. Nah, secara tradisional, masa remaja ini dianggap sebagai periode badai dan tekanan. Suatu masa di mana secara emosi, ia memiliki ketegangan emosi yang meninggi sebagai akibat dari perubahan fisik dan hormon. Meningginya emosi, terutama pada anak laki-laki, karena di bawah tekanan sosial dan menghadapi kondisi baru. Sedangkan selama masa kanak-kanak, mereka kurang dipersiapkan dan mempersiapkan diri untuk menghadapi keadaan-keadaan ini. Tentu saja tidak semua remaja mengalami masa badai dan tekanan ini. Namun beberapa juga remaja mengalami ketidakstabilan emosi, hormon dari waktu ke waktu sebagai konsekuensi dari penyesuaian diri pada pola perilaku dan harapan sosial yang baru. Nah, pada dasarnya usia remaja merupakan masa yang kritis bagi pembentukan kepribadian remaja itu sendiri. Remaja yang sedang
dalam masa pancaroba ini yang apabila tidak mendapat bimbingan dan lingkungan yang baik dapat menjurus pada kelainan tingkah laku, kenakalan, pemberontakan, bahkan melibatkan diri pada tindak kriminal dan kejahatan, serta penyalahgunaan obat-obatan. Perkenalkan, saya Takyasuni Azahra. Di sini saya akan menjelaskan apakah emosi berpengaruh pada perkembangan remaja. Tentu saja, emosi ini berpengaruh pada perkembangan remaja karena pada periode perkembangan remaja atau bisa disebut dengan periode tekanan ya, di mana emosi pada remaja itu meninggi dan juga menjadi temperamental akibat dari adanya perubahan fisik dan juga faktor lingkungan yang tidak mendukung perkembangan emosi. Sering kita jumpai pada remaja yang marah, itu mereka cenderung tidak bisa mengendalikan emosinya. Marahnya berkobar-kobar, menjadi temperamental. Apalagi mereka ini belum tahu cara mengendalikan emosi mereka seperti apa. Hal ini disebabkan karena seorang remaja itu belum mencapai adanya kematangan emosional. Suasana pada lingkungan anak remaja seharusnya betul-betul memberikan kesempatan pada anak remajanya itu agar bisa mengembangkan emosinya itu secara baik sehingga bisa mencapai kematangan emosional. Nah, berikut ada 5 faktor yang mempengaruhi kematangan emosi pada anak remaja. Yang pertama itu adalah kedekatan yang dijalin antara anak dan orang tuanya. Yang kedua, ada sikap empati yang dimiliki oleh anak remaja. Yang ketiga, itu ada proses adaptasi anak yang dilakukan di dalam sebuah kelompok. Yang keempat, ada seringnya anak tampil di depan umum untuk mengasah kemampuan dan kematangan emosi. Dan yang terakhir, yang kelima, itu anak telah belajar menerima perasaan negatif. Baiklah, sekian penyampaian materi dari saya tentang pengaruh emosi pada perkembangan remaja, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Baiklah, saya Nanda Putra Pratama akan melanjutkan materi yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi pada remaja. Sejumlah faktor menurut Ali dan Asrori 2006 yang dapat mempengaruhi perkembangan emosi remaja adalah sebagai berikut. A. Perubahan jasmani. Perubahan jasmani yang ditunjukkan dengan adanya perubahan yang sangat cepat dari anggota tubuh. Perubahan yang sangat cepat pada anggota tubuh ini hanya terbatas pada bagian-bagian tertentu saja yang mengakibatkan postur tubuh menjadi tidak seimbang. Ketidakseimbangan tubuh ini sering mempunyai akibat yang tak terduga pada perkembangan emosi remaja. Tidak setiap remaja dapat menerima perubahan kondisi tubuh seperti itu. Lebih-lebih jika perubahan tersebut menyangkut perubahan kulit yang menjadi kasar dan penuh jerawat. Hormon-hormon tertentu mulai berfungsi sejalan dengan perkembangan alat kelaminnya, sehingga dapat menyebabkan rangsangan di dalam tubuh remaja dan seringkali menimbulkan masalah dalam perkembangan emosinya. Selanjutnya, B. Perubahan pola interaksi dengan orang tua. Pola asuh orang tua terhadap anak termasuk remaja sangat bervariasi. Ada yang pola asuhnya menurut apa yang dianggap terbaik oleh dirinya sendiri saja, sehingga ada yang bersifat otoriter, memanjakan anak acuh tak acuh, tetapi ada juga yang penuh cinta kasih. Perbedaan pola asuh orang tua seperti ini dapat berpengaruh terhadap perbedaan perkembangan emosi remaja. Cara memberi hukuman misalnya, kalau dulu anak dipukul karena nakal, pada masa remaja secara semacam itu justru menimbulkan ketegangan yang lebih berat antara remaja dengan para orang tuanya. Kemudian, C. Perubahan pola interaksi dengan teman sebaya. Remaja seringkali membangun interaksi sesama teman sebayanya secara khas dengan cara berkumpul untuk melakukan aktivitas bersama dengan membentuk semacam geng. Interaksi antar anggota dalam suatu kelompok geng biasanya sangat intens, serta memiliki kohesivitas dan solidaritas yang sangat tinggi. Pembentukan kelompok dalam pembentukan geng seperti ini sebaiknya diusahakan terjadi pada masa remaja awal saja, karena biasanya bertujuan positif, yaitu memenuhi minat mereka bersama. Kemudian D. Perubahan pandangan luar. Ada sejumlah pandangan dunia luar yang dapat menyebabkan konflik-konflik emosional dalam diri remaja, yaitu sebagai berikut. Pertama, sikap dunia luar terhadap remaja sering tidak konsisten.
Kadang-kadang mereka dianggap sudah dewasa, tetapi mereka tidak mendapat kebebasan penuh atau peran yang wajar sebagaimana orang dewasa. Seringkali mereka masih dianggap anak kecil sehingga menimbulkan kejengkelan pada diri remaja. Kejengkelan yang mendalam dapat berubah menjadi tingkah laku emosional. Kedua, dunia luar atau masyarakat masih menerapkan nilai-nilai yang berbeda untuk remaja laki-laki dan perempuan. Kalau remaja laki-laki banyak teman perempuan, mereka mendapat predikat populer dan mendatangkan kebahagiaan. Sebaliknya, apabila remaja putri mempunyai banyak teman laki-laki, sering dianggap tidak baik atau bahkan mendapat predikat yang kurang baik. Penerapan nilai yang berbeda semacam ini jika tidak disertai dengan pemberian pengertian secara bijaksana dapat menyebabkan remaja bertingkah laku emosional. Ketiga, seringkali kekosongan remaja yang dimanfaatkan oleh pihak luar yang tidak bertanggung jawab, yaitu dengan cara melibatkan remaja-remaja tersebut ke dalam kegiatan-kegiatan yang merusak dirinya dan melanggar nilai-nilai moral. Faktor perubahan interaksi dengan sekolah. Pada masa anak-anak sebelum menginjak masa remaja, sekolah merupakan tempat pendidikan yang diidealkan oleh mereka. Para guru merupakan tokoh yang sangat penting dalam kehidupan mereka, karena selain tokoh intelektual, guru juga merupakan tokoh otoritas bagi para peserta didiknya. Oleh karena itu, tidak jarang anak-anak lebih percaya, lebih patuh, bahkan lebih takut kepada guru daripada kepada orang tuanya. Posisi guru semacam ini sangat strategis apabila digunakan untuk pengembangan emosi anak melalui penyampaian materi-materi yang positif dan konstruktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Caturika Sari dari kelompok 11. Di sini saya ingin menyampaikan sedikit materi tentang upaya untuk mengembangkan emosi positif remaja. Agar emosi positif pada diri remaja dapat berkembang dengan baik, dapat dirangsang, disikapi oleh orang tua maupun guru dengan cara orang tua dan guru serta orang dewasa lainnya dalam lingkungan anak dapat menjadi model dalam mengekspresikan emosi-emosi negatif sehingga tampilannya tidak meledak-ledak. Lalu, adanya program latihan beremosi baik di sekolah maupun di dalam keluarga. Misalnya dalam merespon dan menyikapi sesuatu yang tidak sejalan sebagaimana mestinya, serta mempelajari dan mendiskusikan secara mendalam kondisi-kondisi yang cenderung menimbulkan emosi negatif dan upaya-upaya menanggapinya secara lebih baik. Terima kasih.